Jepang pun bisa merinding melihatnya. Petinggi sepak bola Jepang ini sampai auto ketar-ketir. Lihat kemajuan super frontal timnas Indonesia menang 2 kali atas Korea Selatan. Kalau kami lengah, akan terjadi pada siapapun termasuk kami. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Kejutan super spesial hampiri Garuda. FIFA berikan hadiah fantastis untuk Nova Arianto. Ini alasan dibalik kejutan besar tersebut. Keberhasilan Nova Arianto membawa timnas Indonesia U17 ke Piala Dunia U17 mendapatkan apresiasi luar biasa dari FIFA. Organisasi sepak bola dunia ini memberikan hadiah fantastis untuk pelatih muda berbakat tersebut. Penasaran apa hadiah istimewa yang diterima Nova Arianto? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Bocoran A1 Super kejutan terungkap. Buka-bukaan ke media Korea, Shin Tae-yong sempat siapkan skenario timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Ternyata fakta tidak sejalan sesuai skenario sebelum terjadi. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Top Marco Top super gembira netizen Indonesia. Inter Milan semakin dekat ke Jay Itzes. Tim scouting kembali dikirim untuk pantau perkembangannya. Inter Milan terus memantau Jay Itzes dengan serius, bahkan mengirim ulang tim scouting untuk menilai potensi pemain muda ini. Manajemen klub semakin yakin Itzes bisa menjadi kekuatan baru di lini serang mereka. Jangan lewatkan kabar terbaru mengenai transfer ini. Simak fakta lengkapnya di sini. Live di RCTI. Timnas Indonesia U17 tampil menegangkan dan wajib ditonton lawan Afghanistan di Piala Asia 2025. Meskipun sudah lolos, momen patut ditunggu dalam Piala Asia U17 2025 akhirnya tiba. Timnas Indonesia U17 akan melawan Afghanistan U17. Mungkinkah akan terjadi hujan gol? Anda bisa menyaksikannya secara langsung di RCTI. Jangan sampai ketinggalan, simak detail lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Jepang pun bisa merinding melihatnya. Petinggi sepak bola Jepang ini sampai auto ketar-ketir. Lihat kemajuan super frontal timnas Indonesia menang 2 kali atas Korea Selatan. Kalau kami lengah, akan terjadi pada siapapun termasuk kami. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Ketua Komite Teknis Asosiasi Sepak Bola Jepang (JFA) Masanga Kageyama soroti kemenangan timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan U17. Kejutan terjadi di ajang Piala Asia U17 2025. Usai timnas Indonesia U17 mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Laga antara timnas Indonesia U17 menghadapi Korea Selatan berlangsung di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Arab Saudi, Jumat (4/4). Dalam laga tersebut, gol kemenangan Garuda Muda ke gawang Taguuk Warrior dicetak oleh Evandra Florasta pada menit kedua. Kemenangan ini membuat tim besutan Nova Arianto berpeluang besar untuk lolos ke perempat final Piala Asia U17 dan Piala Dunia U17. Kepastian lolos tersebut akhirnya didapat setelah timnas Indonesia mengalahkan Yaman 4-1 di tempat yang sama pada Senin (7 April 2025). Hasil ini menjadi pukulan telak bagi sepak bola Korea Selatan karena sudah 2 kali menelan kekalahan dari timnas Indonesia. Sebelumnya, Korea Selatan harus tersingkir dari perempat final Piala Asia U23 usai dikalahkan Indonesia lewat drama adu tendangan penalti. Pada saat itu, Shin Tae-yong masih menjadi pelatih timnas Indonesia U23 sehingga kemenangan atas Korea terasa dramatis.
Kemenangan Timnas Indonesia U-Strip 17 atas Korea Selatan di ajang Piala Asia U-Strip 17 ternyata menjadi sorotan JFA. Masanga Kageyama mengungkapkan bahwa sepak bola Korea Selatan mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Bukan hanya di level senior, tim junior pun tidak mampu berbicara banyak dalam beberapa turnamen terakhir. Korea kalah dari Indonesia pada pertandingan pertama Piala Asia U-Strip 17, kata Kageyama dikutip dari media Korea, Chosun pada Rabu dalam kurung 9 April 2025. Kageyama mengungkapkan Korea Selatan merupakan salah satu kekuatan sepak bola di Asia bahkan dunia. Namun semua tersebut berubah karena Korea Selatan kini sedang kesulitan untuk menemukan performa terbaiknya. Dulu sepak bola Korea punya kelebihan yang menyulitkan kami. Namun sekarang kelebihan itu mulai menghilang, katanya. Dia menekankan Jepang harus bisa mencegah sepak bolanya menurun seperti yang dialami oleh negeri ginseng. Maka dari itu Kageyama menegaskan Jepang harus benar-benar serius dalam mengelola sepak bolanya. Kami harus berusaha agar tidak berakhir seperti Korea. Kalau kami lengah, itu bisa saja terjadi pada kami, ucapnya. Timnas Indonesia diam-diam menghanyutkan saat ini. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Kejutan super spesial hampiri Garuda. FIFA berikan hadiah fantastis untuk Nova Arianto. Ini alasan dibalik kejutan besar tersebut. Keberhasilan Nova Arianto membawa Timnas Indonesia U17 ke Piala Dunia U17 mendapatkan apresiasi luar biasa dari FIFA. Organisasi sepak bola dunia ini memberikan hadiah fantastis untuk pelatih muda berbakat tersebut. Penasaran apa hadiah istimewa yang diterima Nova Arianto? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Nova Arianto, pelatih Timnas Indonesia U17 baru saja mencetak rekor baru. Dia menjadi sosok pelatih pertama yang berhasil mengantar Garuda Muda lolos ke Piala Dunia melalui kualifikasi. Timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia U17 usai melenggang mulus pada penyisihan grup C Piala Asia U170 2025. Sebagai informasi, Timnas Indonesia U17 berada dalam satu grup bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Timnas Indonesia berhasil menyabet kemenangan dalam 2 laga awal versus Korea Selatan dan Yaman. 2 kemenangan itu cukup untuk memastikan tiket Timnas Indonesia ke Piala Dunia U17. Dari kepastian itu, Nova Arianto pun tak luput dari perhatian FIFA. Sosok pelatih kelahiran Semarang itu langsung diberi hadiah spesial dari FIFA. Hadiah yang diberikan terbilang tak ternilai dengan rupiah. Hadiah dari FIFA tersebut diunggah dalam akun resmi FIFA di @FIFAWorldCup. Unggahan itu ditayangkan FIFA pada Selasa dalam kurung 8 April 2025. Hal itu setelah Timnas Indonesia mencukur Yaman dan mengamankan tiket Piala Dunia U17. Dalam pertandingan terakhir Timnas Indonesia U17 itu, skuad asuhan pelatih yang sempat menjadi tangan kanan Shin Tae-yong ini berhasil memetik kemenangan 4-1 dari Yaman. Sebelum itu, skuad Garuda juga berhasil menumbangkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Dalam unggahan itu, FIFA menayangkan foto muda dari Nova Arianto. Dalam foto itu, Nova Arianto tampak mengenakan seragam Timnas Indonesia dengan kondisi sedang berlari di lapangan hijau. Unggahan FIFA itu pun tak butuh waktu panjang untuk dimeriahkan supporter Timnas Indonesia.
Dikutip pada Rabu dalam kurung 9 April 2025 pagi, unggahan itu sudah mendapat 303.000 suka dan 8.695 komentar. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Bocoran A1 Super kejutan terungkap. Buka-bukaan ke media Korea, Shin Tae-yong sempat siapkan skenario timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Ternyata fakta tidak sejalan sesuai skenario sebelum terjadi. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Shin Tae-yong buka-bukaan kepada media asal Korea Selatan soal pengalamannya melatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong telah menjalani banyak momen manis dan pahit selama melatih timnas Indonesia selama 2019 hingga 2025. Pelatih 54 tahun tersebut awalnya diminta untuk melatih 3 level kelompok usia di timnas Indonesia, yaitu senior, U23, dan U20. Bersama 3 level kelompok usia tersebut, Shin Tae-yong berhasil memberi banyak prestasi untuk sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong berhasil mengantar timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia di 3 level kelompok usia. Shin Tae-yong juga jadi satu-satunya pelatih yang meloloskan timnas Indonesia senior ke Piala Asia 2 kali beruntun. Selain itu, dirinya juga mengantarkan timnas Indonesia ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, kebersamaan Shin Tae-yong hanya bertahan 6 pertandingan saja. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku momen paling indahnya saat timnas Indonesia membukukan kemenangan perdana di ronde ketiga atas Arab Saudi pada 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad Garuda menang 2-0 melalui 2 gol Marcelino Ferdinand. Kemenangan tersebut menjaga momentum Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kegembiraan terbesar saya rasakan saat mengalahkan Arab Saudi 2-0, ujar Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari New Delhi. Banyak orang terkejut dengan kebangkitan tim yang sebelumnya lemah di Asia. Saya merasa bangga sebagai pelatih tim nasional Indonesia, ujarnya. Shin Tae-yong usai momen kemenangan atas Arab Saudi mengaku sudah menyiapkan skenario ambisius untuk timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut percaya diri bisa meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 melalui finish sebagai runner-up ronde ketiga. Ambisi Shin Tae-yong bukannya tanpa alasan. Pasalnya, peta persaingan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sampai laga ke-6 masih sangat ketat. Kala itu timnas Indonesia cuma tertinggal 1 poin dari Australia di posisi kedua. Peluang pasukan Garuda untuk lolos sangat terbuka mengingat faktor materi pemain. Sejak era kepelatihan Shin Tae-yong, keran naturalisasi para pemain diaspora yang tampil di tim kasta tertinggi benua Eropa mulai dibuka. Kehadiran para pemain di berbagai klub top benua Eropa terbukti mampu meningkatkan kekuatan timnas Indonesia. Sejujurnya, saya merencanakan proses untuk melaju langsung ke putaran final Piala Dunia bersama Jepang, lanjutnya. Namun harapan tinggal harapan, Shin Tae-yong menerima surat pemecatan dari PSSI pada 6 Januari 2025 saat ronde ketiga menyisakan 4 pertandingan. Di bawah Patrick Kluivert sebagai pelatih baru, kans timnas Indonesia lolos langsung semakin jauh.
Hal ini terjadi usai timnas Indonesia dihajar Australia 1-5 dan menang 1-0 atas Bahrain. Saat ini timnas Indonesia tertinggal 4 poin dari Australia dan 2 poin dari Arab Saudi. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid. Top Marco Top super gembira netizen Indonesia. Inter Milan semakin dekat ke Jay Itzes. Tim scouting kembali dikirim untuk pantau perkembangannya. Inter Milan terus memantau Jay Itzes dengan serius, bahkan mengirim ulang tim scouting untuk menilai potensi pemain muda ini. Manajemen klub semakin yakin Itzes bisa menjadi kekuatan baru di lini serang mereka. Jangan lewatkan kabar terbaru mengenai transfer ini. Simak fakta lengkapnya di sini. Rumor ketertarikan Inter Milan dengan kapten timnas Indonesia, Jay Itzes, semakin gencar. Media Italia mengabarkan bahwa tim berjuluk I Nerazzurri tersebut telah mengirim tim scouting untuk memantau kapten Venezia tersebut. Jay Itzes memang jadi salah satu andalan Venezia musim ini. Pemain 25 tahun tersebut selalu dimainkan sebagai starter dalam 30 pertandingan di bawah asuhan Eusebio Di Francesco. Tak hanya itu, Jay Itzes juga ditunjuk sebagai kapten tim sejak awal 2025. Dirinya jadi kapten untuk menggantikan Joel Pohjanpalo yang hijrah ke Palermo. Performanya musim ini sangat impresif. Penampilannya langsung dipantau oleh klub-klub besar. Berdasarkan laporan terkini, ada sejumlah tim besar Italia yang sudah serius mendekati sang pemain. Ada Inter Milan, Juventus, Atalanta, dan Bologna yang kabarnya berminat pemain kelahiran Merlo tersebut. Inter Milan jadi salah satu tim yang sangat serius membidik jasa Jay Itzes. Tim berjuluk Il Nerazzurri tersebut sudah memantau kapten timnas Indonesia tersebut 2 kali. Inter Milan pertama kali mengirim tim scout saat Venezia bertandang ke markas Atalanta pada Maret 2025. Tim berjuluk Si Ular kembali memantau Bang J akhir pekan lalu. Jay Itzes saat itu bermain pada laga Lecce versus Venezia dalam lanjutan Liga Italia 2024/2025. Pada laga tersebut, Jay Itzes tampil 90 menit untuk Venezia. Sayang, laga harus berakhir 1-1. Tim pemantau bakat di Via del Mar atas alasan ini. Seorang pencari bakat Nerazzurri hadir hari ini di Stadio Via del Mar, tempat tim Apulian bermain imbang 1-1 melawan Venezia, untuk mengamati penampilan Itzes dan Krstovic. Tulis Calcio Mercato. Kemungkinan kegagalan Lecce dan Venezia untuk tetap berada di divisi utama berikutnya dapat menyebabkan tersingkirnya 2 pemain yang sangat dicari di pasar, muda dan punya masa depan. Bukan rahasia kalau Nerazzurri sedang mencari bek tengah untuk berkembang dengan para senior, dan pemain kelahiran 2000 ini telah mengesankan para pengamat di Milan, tulis Calcio Mercato soal Jay Itzes. Tentu, Jay Itzes masih harus fokus bersama Venezia di sisa musim ini. Bek 25 tahun tersebut harus berjuang habis-habisan untuk menyelamatkan Venezia dari jurang degradasi. Jay Itzes jadi salah satu pemain kunci kala membawa Venezia promosi dari Seri B ke Seri A pada musim 2023/2024 silam. Dirinya masih memiliki kontrak bersama Venezia sampai 2027. They wanna rise up while you drown. They wanna
fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Live di RCTI, Timnas Indonesia U17 tampil menegangkan dan wajib ditonton lawan Afghanistan di Piala Asia 2025. Meskipun sudah lolos, momen patut ditunggu dalam Piala Asia U17 2025 akhirnya tiba. Timnas Indonesia U17 akan melawan Afghanistan U17. Mungkinkah akan terjadi hujan gol? Anda bisa menyaksikannya secara langsung di RCTI. Jangan sampai ketinggalan, simak detail lengkapnya di sini. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Afghanistan U17 di Piala Asia U170 2025 sudah dirilis. Laga matchday ketiga grup C Piala Asia U170 2025 itu akan dilangsungkan di Al Faisal Stadium, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat 11 April 2025 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat dan live di RCTI serta GTV. Timnas Indonesia U17 dan Afghanistan U17 datang ke pertandingan dalam kondisi mental yang berbeda. Skuad Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U17 sudah dipastikan lolos perempat final Piala Asia U170 2025 sebagai juara grup C setelah memenangkan dua laga awal, yakni membungkam Korea Selatan 1-0 dan Yaman 4-1. Timnas Indonesia U17 resmi lolos Piala Dunia U17 2025 dan perempat final Piala Asia U170 2025. Sementara itu, Afghanistan sudah dipastikan tersingkir dari Piala Asia U170 2025 karena selalu kalah di dua laga awal. Alhasil, laga ini sudah tak lagi menentukan bagi kedua tim. Nova Arianto turunkan pemain pelapis lawan Afghanistan U17. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, memberi sinyal akan melakukan rotasi pemain. Pemain-pemain yang belum mendapatkan kesempatan tampil di dua laga awal akan diberikan menit bermain oleh Nova Arianto. Kami akan mencoba semua pemain yang belum tampil. Mungkin ada beberapa pemain yang akan kita coba tampil, kita akan lihat situasinya, kata Nova Arianto kelar laga Timnas Indonesia U17 versus Yaman U17. Timnas Indonesia U17 bidik sapu bersih di grup C Piala Asia U170 2025 sekalipun turun dengan pemain pelapis. Timnas Indonesia U17 disinyalir masih lebih kuat ketimbang Afghanistan U17. Sebab Afghanistan U17 masuk kategori biasa-biasa saja di Piala Asia U170 2025. Setelah kalah 0-2 dari Yaman U17, Afghanistan U17 dihajar Korea Selatan U17 dengan skor 0-6. Gelandang Timnas Indonesia U17 Evandra Florasta pun optimistis Timnas Indonesia U17 menang atas Afghanistan U17. Evandra Florasta cetak gol di laga Timnas Indonesia U17 versus Timnas Korea Selatan U17. Rasanya sangat senang. Alhamdulillah, semoga di laga selanjutnya kami bisa sapu bersih menang lagi lawan Afghanistan, harap Evandra Florasta. Menarik menanti hasil yang didapat Timnas Indonesia U17. Sanggupkah Timnas Indonesia U17 menghantam Afghanistan U17 besok malam? Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Afghanistan U17 di Piala Asia U170 2025 dalam kurung live di RCTI dan GTV Jumat 11 April 2025 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat.